Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan Dr. Edi Kurniawan Farid, SHUM MPDI. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang problematika pendidikan di Indonesia. Pada presentasi kali ini, ada 2 pemateri, yaitu saya, Lailatul Fitriah, sebagai pemateri pertama, dan nantinya dilanjut oleh pemateri kedua, yaitu teman saya, Yusrina Zaharani. Yang pertama, masuk ke bagian latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Namun, pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas guru yang belum merata, serta tantangan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami permasalahan ini agar bisa mencari solusi yang tepat. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah: pertama, apa saja problematika pendidikan di Indonesia? Yang kedua, apa faktor penyebab munculnya permasalahan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dan nantinya ketiga rumusan masalah tadi yang akan menjadi acuan dalam pembahasan kami. Selanjutnya adalah tujuan dari pembahasan ini. Tujuan kami adalah untuk mengetahui berbagai problematika pendidikan di Indonesia, menganalisis faktor-faktor penyebab problematika pendidikan di Indonesia, serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Dengan adanya tujuan ini, diharapkan pembahasan menjadi lebih terarah. Pada slide ini, kita akan membahas tentang problematika pendidikan di Indonesia. Masalah pertama adalah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Jadi maksudnya pendidikan di daerah perkotaan biasanya lebih maju dibandingkan dengan daerah terpencil. Jadi kebanyakan siswa di desa atau daerah pelosok seringkali tidak mendapatkan fasilitas dan kualitas pendidikan yang sama dengan perkotaan. Masalah kedua adalah keterbatasan fasilitas. Masih banyak sekolah yang kekurangan ruang, kelas, laboratorium, bahkan teknologi seperti komputer dan internet. Hal ini tentu saja membuat proses pembelajaran menjadi kurang maksimal. Selanjutnya, kualitas guru yang belum merata. Ada guru yang sudah sangat kompeten, tetapi ada juga yang masih kurang pelatihan. Selain itu, guru yang berkualitas biasanya lebih banyak di kota dibandingkan dengan di daerah terpencil. Kemudian, kurikulum yang belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, materi yang diajarkan kadang belum mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Dan yang terakhir, perbedaan kondisi sosial ekonomi siswa. Tidak semua siswa memiliki kondisi ekonomi yang sama. Ada yang mampu, tetapi ada juga yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah, seperti membeli kuota atau buku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa problematika pendidikan di Indonesia ini saling berkaitan dan berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrina Zaharani akan melanjutkan pembahasan kali ini. Pada slide ini kita membahas tentang faktor penyebab dari berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia.
Faktor pertama adalah ketidakmerataan infrastruktur pendidikan. Artinya, pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan belum merata di seluruh daerah, terutama di wilayah terpencil. Faktor kedua adalah keterbatasan fasilitas pendidikan. Banyak sekolah yang masih kekurangan ruang kelas, laboratorium, dan teknologi pendukung pembelajaran. Selanjutnya, distribusi dan profesionalisme guru. Guru yang berkualitas belum tersebar secara merata, dan masih ada daerah yang kekurangan tenaga pendidik profesional. Selain itu, ada juga faktor keruangan guru di daerah terpencil. Hal ini membuat proses pembelajaran di daerah tersebut menjadi kurang optimal. Faktor terakhir adalah kondisi sosial dan ekonomi. Keterbatasan ekonomi keluarga dapat memengaruhi akses pendidikan siswa, misalnya dalam hal biaya sekolah atau kebutuhan belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan tidak terjadi begitu saja, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari fasilitas, tenaga pendidik, maupun kondisi sosial ekonomi. Pada slide ini, kita membahas tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai problematika pendidikan di Indonesia. Upaya pertama adalah melalui program pemerintah seperti BOS atau BOS dan KIP yang bertujuan untuk membantu biaya pendidikan siswa agar semua bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih merata. Selanjutnya dilakukan redistribusi guru, yaitu pemerataan penempatan guru ke daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik, terutama di wilayah terpencil. Kemudian, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan profesional. Hal ini penting agar kualitas pengajaran semakin baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi solusi. Dengan adanya teknologi, proses pembelajaran bisa lebih efektif, menarik, dan tidak terbatas oleh jarak. Upaya terakhir adalah kerjasama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan juga sektor swasta. Karena permasalahan pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi perlu kolaborasi bersama. Jadi, berbagai upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Demikian pemaparan dari kami mengenai problematika pendidikan di Indonesia. Dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita, serta menumbuhkan kepedulian untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.